بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang orang yang merugi dan orang yang celaka. Sebelum kita menyampaikan hadis ini, perlu saya ingatkan sebuah motivasi dari Rasulullah SAW yang terdapat dalam sebuah doa Nabi SAW khusus untuk umatnya yang mempelajari hadis-hadis beliau. Beliau pernah berdoa sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'aha." Semoga Allah merahmati, menjadikan berseri-seri dan bercahaya wajahnya seseorang yang mendengarkan ucapanku, lalu dia memahaminya dengan baik, dia berusaha menghafalkannya dan dia sampaikan kepada orang lain. Inilah doa Rasulullah SAW untuk orang yang mau menyimak dengan baik penyampaian hadis Nabi SAW. Menyimak dengan baik, berusaha memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikan kepada orang lain. Dan pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan mempelajari sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Begitu pula para imam-imam yang lain dari sahabat Jabir. Jadi dari sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang akan kita sebutkan dengan lafaz dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'idal mimbar qala amin amin amin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ketika naik ke mimbar, maka beliau mengucapkan amin, amin, amin. Beliau mengucapkan amin 3 kali. Faqalu ya Rasulullah, ala ma ammanta. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Para sahabat merasa heran apa yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bertanya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril, faqala ya Muhammad, ragima anfum ri'in, dzukirta indahu falam yusalli alaik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril telah mendatangi aku, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, celakalah seseorang, merugilah seseorang
ketika namamu disebut di dekatnya, dia mendengarkan namamu disebut, tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Ucapkanlah salawat ketika mendengarkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya disebut. Ini yang pertama. Qala amin, fakultu amin. Maka malaikat Jibril pun mengatakan amin, aku pun mengatakan amin. Amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Summa qala ragima anfu mri'in dakhala alaihi syahru Ramadan summa kharaja walam yughfar lahu. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, celakalah seseorang, merugilah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, namun sampai bulan Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Qala amin, fakultu amin. Maka malaikat Jibril mengucapkan amin, aku pun mengatakan amin. Ya Allah kabulkanlah. Summa qala ragima anfu mri'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Malaikat Jibril berdoa untuk yang ketiga. Celakalah seseorang, merugilah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu darinya, namun tidak menyebabkan dia masuk surga. Qala amin, fakultu amin. Beliau pun mengatakan amin, aku pun berkata amin. Inilah jemaah sekalian, sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang 3 golongan, 3 orang yang didoakan celaka serta merugi oleh malaikat Jibril. Dan beliau mengucapkan amin juga diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang berdoa adalah malaikat yang paling mulia, dan yang mengucapkan amin adalah makhluk yang paling mulia. Untuk 3 golongan ini, golongan yang pertama adalah orang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika nama beliau disebut. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan orang itu adalah orang yang bakhil. Kenapa bakhil? Karena mudah saja baginya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak bersalawat. Maka ucapkanlah salawat ketika kita mendengarkan nama Nabi kita yang mulia disebutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Bersalawat adalah ibadah. Dan hakikat salawat adalah mendoakan kepada Allah supaya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambahkan kebaikan. Maka dari itu dalam hadis ini ada pelajaran penting bagi kita, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa seperti kita juga, yang perlu kita berdoa kepada Allah agar Allah tambahkan kebaikan untuk beliau. Sebab seluruh kebaikan datangnya dari Allah. Allah Azza wa Jalla dialah yang memberikan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kemudian kita mengharap kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bergantung hati kepada beliau, atau bertawakal dan berdoa kepada beliau. Beliau hanyalah manusia biasa, sama seperti kita juga. Dan di akhir surat Al-Kahfi, Allah Azza wa Jalla menegaskan kepada beliau, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, aku ini hanyalah manusia biasa, sama seperti kalian. Diwahyukan kepadaku, yang patut kamu sembah hanyalah Allah yang satu. Ini hakikatnya jemaah sekalian.
Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Rasulullah SAW, kita doakan kepada Allah supaya Allah menambahkan kebaikan yang berlimpah untuk beliau. Artinya, beliau yang butuh kepada Allah, dan kita semua butuh kepada Allah, sehingga tidak sepatutnya kita mempersekutukan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dunia ini ada miliaran atau mungkin triliunan manusia yang mempersekutukan Allah dengan seorang nabi. Padahal nabi itu tidak lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Yaitu nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam, yang mereka panggil Yesus. Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula para wali dan orang-orang soleh. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW saja tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, apalagi selain beliau. Kalau beliau saja tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, maka selain beliau lebih tidak pantas lagi. Kenapa? Karena beliau makhluk yang paling mulia, yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap saja tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Tidak pantas kita panjatkan doa kepadanya, karena beliau pun membutuhkan kebaikan dari Allah, membutuhkan keberkahan, keselamatan dari Allah. Beliau tidak bisa berikan kepada yang lain. Oleh karena itu, di surat Al-A'raf ayat 188, Allah memerintahkan kembali kepada Nabi SAW untuk mengatakan kepada umatnya, Kul, katakan wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu, La amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Aku tidak bisa memberikan manfaat kepada diriku sendiri, tidak pula bisa menimpakan mudarat, kecuali yang sudah Allah tetapkan. Jadi, kepada diri beliau sendiri saja, beliau tidak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat sedikit pun, apalagi kepada orang lain. Kepada putri beliau, putri yang paling beliau cintai, Fatimah radhiyallahu anha, beliau pernah bersabda, Ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki sekehendakmu, tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Karena apabila kamu mempersekutukan Allah, la ugni anki minallahi syai'an, sesungguhnya aku tidak sedikit pun bisa menolongmu dari azab Allah. Ini kepada putri beliau sendiri, apalagi kepada orang lain. Jadi jemaah sekalian, beliau hanyalah manusia biasa seperti kita juga, nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan orang lain? Diri sendiri saja beliau tidak bisa selamatkan. Allah yang menyelamatkan beliau. Putri beliau sendiri saja tidak bisa beliau selamatkan dari azab Allah, melainkan Allah yang menyelamatkannya. Dan hadis ini juga mengingatkan kita, keturunan Nabi Muhammad SAW tidaklah maksum. Sebab putri beliau sendiri, beliau katakan kepadanya, selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Kenapa beliau perlu memperingatkan putrinya? Karena mungkin putrinya terjerumus dalam kesalahan. Maka dari itu, orang yang diklaim sebagai Habib, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, pertama, klaim tersebut belum tentu betul. Seandainya betul sekalipun, maka itu bukan jaminan semua ucapannya pasti benar. Yang pasti benar itu hanyalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Keturunan beliau
pendapat mereka, ucapan mereka, kalau bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu benar. Kalau tidak, maka itu salah, mungkar, dan tidak boleh diikuti. Apalagi sampai mengajarkan sihir, mengajarkan ilmu kebal, mengajarkan tenaga dalam. Itu semuanya sihir. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakannya, tidak pernah mengajarkannya. Dan di perang Uhud, gigi beliau patah dan kepala beliau berdarah. Beliau nggak punya ilmu kebal, beliau tidak punya tenaga dalam, beliau punya pedang. Begitu pula para sahabat, para mujahid sejati, murid-murid Nabi Muhammad SAW, tidak punya tenaga dalam, tidak punya ilmu kebal. Mereka berperang dan mereka terluka. Kalau ada yang dianggap sebagai Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW, seandainya betul dia keturunan Nabi SAW, tetapi mengajarkan sihir, mengajarkan ilmu kebal dan tenaga dalam, maka itu tidak pantas untuk diikuti. Dan Nabi SAW juga tidak tahu perkara gaib. Sebagaimana dalam lanjutan ayat surat Al-A'raf ayat 188, Allah memerintahkan kepada beliau untuk mengabarkan kepada umatnya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Seandainya aku mengetahui perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan saja dan tidak akan ditimpa satu keburukan. Kenyataannya jemaah sekalian, mau ada serangan tertimpa kepada beliau di perang Uhud, beliau tidak tahu sebelumnya. Beliau tidak mengetahui perkara gaib. Intinya adalah beliau hanyalah manusia biasa seperti kita juga, tidak patut kita persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita pun banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan bermakna beliau belum selamat. Ini juga dijadikan syubhat oleh orang-orang sesat. Orang-orang sesat itu kapan ada celah, mereka ambil dalil untuk mendukung kesesatan mereka. Makanya jangan heran para teroris melakukan aksi-aksi terorisme sangat bertentangan dengan syariat, tapi dia menganggap sebagai jihad. Karena dia mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah tapi salah dipahami. Itu ciri-ciri orang sesat. Berdalil tapi memahami sendiri, bukan sesuai dengan pemahaman salaf. Maka ada orang-orang sesat, mereka mengatakan kalau kita masih bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti Nabi belum selamat dong. Subhanallah. Itu orang sesat. Dia mengatakan Nabi pun belum dijamin masuk surga. Na'udzubillah. Padahal Allah telah berfirman, Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Dan Nabi SAW bersabda, apa itu al-kautsar? Nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Sebuah sungai yang dijanjikan untukku oleh Rabbku yang berada di surga. Kalau saja Abu Bakar, kata Nabi SAW, sudah dijamin masuk surga, Umar, Uthman dan Ali juga dijamin masuk surga, maka bagaimana mungkin nabinya yang mulia Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga? Ya. Tapi jemaah sekalian, kenapa kita bersalawat? Untuk menambah kebaikan, untuk menambah limpahan keberkahan. Bukan berarti Nabi SAW belum dipastikan selamat, tetapi untuk menambah keberkahan dan kebaikan untuk Rasulullah SAW. Itu di satu sisi. Dan di sisi yang lain, ketika kita bersalawat kepada Nabi SAW, maka kebaikan itu juga kembali kepada kita. Sebagaimana sabda beliau SAW, Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha alaihi ashran. Barang siapa bersalawat untukku sebanyak satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Jadi itu tujuannya. Di antara hikmah dan tujuannya mengapa kita bersalawat kepada Nabi SAW, karena kebaikannya juga akan kembali kepada kita. Satu kali kita bersalawat kepada beliau, 10 kali Allah bersalawat kepada kita. Allah bersalawat kepada kita artinya
Allah merahmati kita, Allah mencurahkan kebaikan dan keberkahan kepada kita. Jadi jemaah sekalian, perbanyaklah bersalawat, terutama di hari Jumat, terlebih lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Akan tetapi, bersalawatlah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jangan membuat lafaz-lafaz sendiri dalam bersalawat. Ikutilah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jangan membuat-buat sendiri seperti yang mereka buat-buat. Ada namanya salawat Fatih, salawat Badar, salawat Gauth, salawat apa lagi? Nariyah dan lain-lain. Itu semua buatan-buatan mereka yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Ditambah lagi, terkadang lafaz-lafaz yang terkandung di dalamnya itu juga bertentangan dengan tauhid atau dengan ajaran Islam. Iya. Terlebih lagi salawat sambil nyanyi-nyanyi. Ada lagi yang sambil joget-joget, subhanallah. Bersalawat sambil bernyanyi, berjoget-joget disertai alat musik. Ini nggak masuk akal. Alat musik itu sendiri dilarang keras oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan 4 yang haram. Apa saja itu? Yang pertama zina, yang kedua sutra bagi laki-laki, yang ketiga khamar, yang keempat alat-alat musik. Bagaimana mungkin beribadah kepada Allah sambil melakukan maksiat? Sebenarnya itu pelecehan kalau mereka sadar. Dan imam 4 mazhab semuanya sepakat akan haramnya alat-alat musik. Jadi bersalawatlah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jangan mengada-ada di dalam agama. Dan sekali lagi, jangan pelit, jangan bakhil. Ketika Nabi Muhammad SAW namanya disebut, bersalawatlah kepada beliau. Dan jemaah sekalian, ini tambahan keutamaan untuk orang yang menghadiri majelis ilmu. Kita hadir majelis ilmu, itu sudah ibadah. Itu sudah ibadah. Ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ketika di majelis ilmu, masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Di antaranya, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kita dengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Karena majelis ilmu adalah majelis qala Allahu wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu namanya ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, dan apa yang diterangkan oleh sahabat. Wa ma siwa dzalika waswasatu syaitan. Selain itu, kata Imam Syafi'i, adalah bisikan-bisikan setan. Jadi ingat selalu, itulah ilmu. Ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kata Imam Syafi'i, adalah bisikan-bisikan setan. Jadi kita hadir di majelis ilmu sudah mendapatkan pahala tersendiri. Ketika di majelis ilmu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tatkala mendengar nama beliau disebutkan, itu juga pahala tersendiri. 1 salawat dibalas oleh Allah 10 salawat untuk kita. Kecuali kalau kita tidur di majelis ilmu, ya, nggak kedengaran apa kata ustadznya. Karena kalau mata tertutup, telinga juga tertutup, hati terkunci. Bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk? Maka perhatikanlah dengan baik. Dengan sekedar bersalawat ketika di majelis ilmu, tatkala mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, maka kita sudah mendapatkan pahala yang melimpah. Sama saja ketika kita menyaksikan kajian online atau kajian di video, di audio, ucapkan. Hadis ini bersifat umum. Ketika nama Nabi SAW disebutkan, sama saja.
disebutkan langsung atau rekaman, maka kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan jemaah sekalian, beliau yang paling pantas untuk kita bersalawat kepadanya, bahkan yang paling pantas untuk kita cintai. Karena beliaulah manusia yang paling baik kepada kita, sehingga kita dituntut untuk mencintai beliau melebihi cinta kita kepada orang tua kita sekalipun, melebihi cinta kita kepada anak kita sekalipun, dan kepada siapapun juga. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak beriman salah seorang dari kalian, maksudnya tidak sempurna imannya, sampai dia menjadikan aku yang lebih dia cintai daripada anaknya sendiri dan orang tuanya dan seluruh manusia. Maka jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW yang paling pantas untuk kita tujukan salawat dan salam kita, karena beliau adalah yang paling wajib kita cintai melebihi siapapun. Dan jemaah sekalian, bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah ittiba kepada beliau. Bukan hanya sekedar klaim, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar salawat. Percuma kita banyak salawat kalau kita kemudian mengada-ada, tidak mencontoh Nabi SAW. Apalagi kalau ternyata salawat itu sendiri sudah dimodifikasi, sudah ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, dilakukan pencemaran-pencemaran padanya, maka itu tidak ada gunanya sama sekali. Yang paling penting adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian golongan yang pertama, yang celaka, yang didoakan jelek, yang merugi, yaitu ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, dia tidak bersalawat. Golongan yang kedua, malaikat Jibril berdoa, "Ragima anfu mri'in dakhala alaihi syahru Ramadan, thumma kharaja walam yughfar lahu." Celakalah seseorang, merugilah seseorang yang memasuki bulan Ramadan. Artinya Allah masih memberikan kepadanya kesempatan hidup dan nikmat umur di bulan Ramadan, tetapi dia tidak manfaatkan kesempatan tersebut untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Inilah jemaah sekalian, orang yang merugi, orang yang paling celaka di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Ramadan adalah bulan hidayah dan ampunan. Tapi orang ini malah merugi. Orang ini malah celaka. Sampai-sampai malaikat Jibril pun murka kepadanya. Allah murka, malaikat Jibril juga murka. Dan beliau mendoakan supaya dia celaka, supaya dia tambah merugi, karena dia berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril mengucapkan amin, dan makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad SAW juga mengucapkan amin. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita termasuk dalam golongan ini. Orang yang celaka, siapa dia? Orang yang merugi, yaitu orang yang sampai bulan Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah yang harus kita kejar di bulan yang penuh berkah ini, ampunan Allah. Kenapa? Karena itulah cara kita untuk bisa masuk surga. Gak mungkin jemaah sekalian amalan kita bisa membeli surga. Gak mungkin. Punya uang banyak disedekahkan sedikit, kita sedekahkan semua sekalipun nggak bisa membeli surga. Waktu yang Allah berikan dalam keseharian kita melimpah ruah,
yang dipakai ibadah sedikit. Ke majelis ta'lim paling sepekan sekali. Itu pun datang ngobrol, ngerumpi, tidur. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Ya. Karena di sini nggak ada. Di sono. Jadi nggak mungkin amalan kita ini bisa membeli surga, jemaah sekalian. Surga itu mahal. Kalau bisa dibeli dengan amalan kita, betapa murahnya surga itu kalau begitu. Jangankan amalan kita, amalan Nabi Muhammad SAW pun yang sungguh luar biasa ternyata tidak bisa membeli surga. Sebagaimana dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah." Tidak seorang pun yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat pun bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Maka beliau menegaskan, "Wala ana." Tidak juga aku. Amalanku tidak bisa memasukkan aku ke dalam surga. Illa ayyatagammadani rabbi bimaghfiratin wa rahmatin. Melainkan yang memasukkan aku ke dalam surga adalah ampunan dan rahmat Allah. Itulah jemaah sekalian yang memasukkan kita ke surga. Kalau kita sudah berhasil menggapai ampunan dan rahmat Allah, dan kita semua menyadari dosa-dosa kita banyak, amalan kita sedikit, sementara waktu kita berbekal terlalu singkat, dan perjalanan setelah kematian adalah perjalanan jauh. Subhanallah, ini kenyataan kita. Amal sedikit, yang sedikit itu pun tidak berkualitas, belum tentu diterima. Dosa-dosa banyak, nikmat yang Allah berikan melimpah, syukur kita sedikit, dan hidup kita singkat. Sementara perjalanan yang akan kita lalui setelah kematian adalah perjalanan jauh. Mungkinkah bekal kita cukup untuk perjalanan jauh tersebut? Mungkinkah amalan kita bisa memasukkan kita ke dalam surga? Kalau amalan Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa memasukkan beliau ke dalam surga, apalagi amalan kita. Tetapi jemaah sekalian, lihatlah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Allah berikan kepada kita kesempatan, Allah berikan kepada kita peluang-peluang, waktu-waktu yang singkat untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, walaupun amalan kita sedikit. Di antaranya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, lebih luas rahmat Allah, lebih melimpah ampunannya di bulan yang penuh berkah ini. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa gullikat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Dalam riwayat yang lain, pintu-pintu langit dibuka. Dalam riwayat yang lainnya lagi, pintu-pintu rahmat dibuka. Dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Apa maknanya hadis ini jemaah sekalian? Pertolongan Allah kepada kita untuk menggapai rahmat dan ampunannya di bulan ini semakin besar. Jangan kita sia-siakan. Hidayah Allah untuk kita mendekatkan diri kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya demi menggapai rahmat dan ampunannya semakin melimpah. Ditambah lagi setan-setan Allah belenggu, Allah ikat. Jadi betul-betul pertolongan Allah lebih besar. Maka dari itu, orang yang sudah ditolong oleh Allah tapi dia sendiri berpaling, benar-benar dia merugi. Benar-benar dia celaka. Malaikat Jibril pun sampai marah, mendoakan buruk untuknya. Nabi Muhammad SAW, kita semuanya tahu, tidak ada makhluk yang lebih penyayang daripada Nabi Muhammad SAW, tapi mengaminkan doa malaikat Jibril. Kenapa? Orang ini sudah Allah limpahkan di bulan ini rahmatnya, ampunannya. Sudah Allah tolong dia, Allah ikat setan-setan.
tapi dia sendiri nggak mau mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Dia sendiri berlari meninggalkan ampunan dan rahmat tersebut. Itulah sebabnya malaikat Jibril pun marah. Nabi yang paling penyayang pun juga marah terhadap orang tersebut, sehingga mendoakan dia supaya celaka. Maka jemaah sekalian, inilah yang harus kita kejar di bulan ini. Dan kita semuanya menyadari, bisa jadi inilah Ramadan kita yang terakhir. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan di bulan ini, kapan lagi kita akan mendapatkan ampunan? Kalau di bulan ketika Allah melimpahkan rahmatnya dan ampunannya begitu banyak, begitu besar, kita tidak dapat ampunan, kapan lagi kalau begitu kita dapatkan ampunan? Kalau begitu jemaah sekalian, bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan di bulan yang penuh berkah ini? Ada 5 syaratnya. Ada 5 yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini. Syarat yang pertama sampai ketiga dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa melakukan salat tarawih di malam bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain di malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita 3 syarat menggapai ampunan. 2 syarat yang lain di hadis yang lain insyaallah akan kita sebutkan. Syarat yang pertama harus beramal. Harus beramal. Apakah amalan yang sifatnya umum, yang berlaku di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan? Dan amalan nomor 1 adalah tauhid, yang kedua adalah salat. Maka dari itu, orang yang berpuasa tapi tidak salat, tidak ada gunanya dia berpuasa. Kenapa? Karena meninggalkan salat adalah kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkan solat, maka dia kafir. Kemudian amalan yang khusus di bulan ini, yaitu puasa dan solat tarawih, dan amalan-amalan lain yang dianjurkan di bulan ini, seperti membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak sedekah, terutama memberi makan kepada orang yang berpuasa. Maksudnya untuk makan sahur dan makan berbuka. Kalau dia lagi puasa kita kasih makan, dapat dosa kita. Jadi ini yang pertama, harus beramal. Harus ada usaha. Ini adalah usaha kita untuk mendapatkan ampunan Allah, beramal. Baik amalan-amalan yang diwajibkan atas kita di bulan ini maupun di sepanjang tahun. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, amalan itu dibangun di atas dasar imanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya beriman kepada Allah? Artinya mengimani Allah sebagai Rabb, pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia, dan sebagai Al-Ilahul Haq, satu-satunya yang berhak disembah, serta mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, termasuk mengimani syariat puasa dan sholat tarawih. Ini syarat yang kedua, syarat terpenting untuk menggapai ampunan. Kata Nabi SAW, amalan itu harus imanan, dilakukan berdasarkan iman, yaitu mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, terutama iman kepada Allah, yaitu mengimani Allah sebagai Rabb,
sebagai Rabb yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk, pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia, dan sebagai satu-satunya yang pantas disembah, yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahkan harus juga mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, serta menjauhi dosa-dosa yang bisa membatalkan keimanan. Karena kalau iman batal, maka tidak mungkin kita mendapatkan ampunan Allah. Dan apabila iman kita batal disebabkan dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran, semua amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin kita menggapai ampunan kalau iman kita saja sudah batal dan amalan-amalan kita tidak akan diterima oleh Allah? Ampunan itu adalah ganjaran apabila amalan kita diterima oleh Allah. Kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah, bagaimana mungkin mendapatkan ampunan? Dan Allah tidak akan pernah menerima amalan orang-orang yang melakukan kekafiran kepadanya. Surat At-Taubah ayat ke-54, Allah menegaskan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang yang kafir kepada Allah atau kepada Rasulnya, mau bersedekah 1 triliun tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mau beramal sebanyak apapun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ada penghalangnya, yaitu dosa kekafiran yang dia kerjakan. Bahkan orang yang tadinya beriman lalu dia melakukan dosa kesyirikan ataupun kekafiran, semua amalannya menjadi batal, terhapus. Bagaimana mungkin dia mendapatkan ampunan? Amalannya terhapus. Surat Al-An'am ayat 88, Allah mengatakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat kesyirikan, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, maka sungguh benar-benar terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Inilah orang yang paling merugi di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya, yang masih berbuat kesyirikan. Tapi subhanallah jemaah sekalian, sangat disayangkan, ternyata masih banyak orang yang mengaku muslim di bulan Ramadan melakukan dosa besar ini. Contohnya apa? Masih ada yang percaya dengan ramalan-ramalan atau nonton rekamannya dan percaya dengan ramalan-ramalan para penipu itu, yang mengaku punya indera keenam, yang mengaku anak indigo. Padahal Allah telah menegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk yang di langit maupun di bumi kecuali Allah. Bagaimana mungkin kita bisa tertipu dengan orang yang mengaku punya indera keenam, dengan orang yang mengaku anak indigo, dengan orang yang dianggap paranormal alias tidak normal, dengan orang yang dianggap sebagai orang pintar padahal dia orang yang paling bodoh. Subhanallah, Allah telah menegaskan tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Maka siapa yang mempercayai ada manusia bisa meramal masa depan, tahu masa depan orang, tahu isi hati orang, berarti dia telah berbuat dosa syirik. Seluruh amal ibadahnya menjadi batal. Jangankan yang mempercayai, yang mendatangi para peramal atau para dukun atau tukang sihir, nanya-nanya ke mereka tapi enggak percaya, kata Nabi SAW, "Lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Itu yang enggak percaya.
Kalau yang percaya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai mereka, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan, Nabi SAW mengatakan siapa yang mendatangi dukun. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena dulu belum ada televisi. Sekarang gak usah datang dukun, tinggal nonton. Maka siapa yang nonton gak percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Padahal bulan Ramadan hanya 30 hari. Siapa yang mempercayai, berarti dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Masih ada pula orang yang mengaku muslim, tapi hatinya lebih bergantung kepada jimat-jimat. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Karena hati manusia seharusnya hanya bergantung kepada Allah, hanya yakin kepada Allah yang bisa menolong dia dan bisa melindungi dia dari mara bahaya. Masih ada pula orang yang mengaku muslim, percaya dengan hari baik, hari buruk, masih percaya primbon, masih percaya feng shui, apalagi itu, untuk mencari tahu mana yang baik, mana yang sial, angka baik, angka sial. Masih banyak yang percaya seperti itu mengaku muslim. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, man raddathu atiratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi untuk melakukan hajatnya oleh takut sial, maka dia telah berbuat syirik. Begitu pula yang mengaku muslim berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bergantung hati kepada selain Allah. Padahal itu semuanya ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Dan masih banyak contoh yang lain jemaah sekalian. Dosa-dosa syirik yang membatalkan keimanan serta menggugurkan seluruh amalan. Ini syarat yang kedua menggapai ampunan. Syarat yang kedua untuk menggapai ampunan, keimanan yang bersih dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekafiran. Sudah bisakah kita mengatakan, saya insya Allah beriman, tidak lagi melakukan dosa syirik, tidak lagi melakukan dosa kekafiran? Sudah bisakah kita mengatakan demikian? Bisa saja kalau kita sudah mengetahui apa saja yang masuk dalam kategori dosa syirik atau dosa kekafiran. Kalau kita sudah tahu, baru bisa kita katakan, saya sudah nggak melakukan syirik. Buktinya, saya sudah nggak pakai jimat, saya nggak percaya para dukun, saya nggak takut sial, saya tidak berdoa kepada selain Allah, saya tidak menyembelih untuk selain Allah. Masih banyak yang perlu kita pelajari. Dalam kitab Tauhid saja, buku tipis yang menjelaskan tentang tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau jelaskan di situ kurang lebih 40 macam kesyirikan. Sudahkah kita tamatkan kitab tauhid? Sudahkah kita pelajari? Kalau sudah, baru kita bisa mengatakan semua kesyirikan yang dijelaskan di situ sudah tidak lagi saya lakukan. Belum lagi kekafiran. Kekafiran itu lebih luas. Paling tidak kita pelajari 10 pembatal keislaman, karena ini yang paling banyak terjadi. Padahal masih banyak lagi kekafiran yang lain. Jadi jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama, agar kita bisa membedakan yang ini tauhid, ini syirik, dan itu kufur. Iya. Ini syarat yang kedua untuk mendapatkan ampunan, imanan. Amal ibadah kita dibangun di atas dasar keimanan. Dan itulah rahasianya mengapa di surat Al-Baqarah ayat 183 ketika Allah mengajak kita berpuasa, kita dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tapi wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena nggak ada gunanya kita puasa kalau iman kita sudah tercemari dengan kesyirikan. Kalau Islam kita sudah terkotori dengan kekafiran, nggak ada gunanya kita puasa. Sebab kesyirikan dan kekafiran membatalkan keimanan, menghancurkan keislaman, dan menggugurkan semua amal ibadah.
Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, masih dalam hadis yang sama, Nabi SAW mengatakan, ihtisaban, mengharapkan pahala. Man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa Ramadan, wa man qama ramadhana, dan barang siapa melakukan salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka syarat yang ketiga untuk mendapatkan ampunan adalah ihtisaban, mengharapkan pahala. Apa artinya mengharapkan pahala? Mengharap kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Dan Allah telah memuji dalam surat Al-Isra ayat ke-57 tentang orang-orang yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul, bagaimana ibadah mereka. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka tatkala beribadah mengharapkan rahmat Allah dan takut azabnya. Mengharapkan surga dan takut neraka. Itulah namanya mengharap pahala. Dan itulah hakikat ikhlas. Tidak seperti kata orang-orang bodoh. Ibadah yang masih mengharap pahala, ibadah masih mengharap surga dan takut neraka, itu tingkatan rendah. Tingkatan tinggi kata mereka untuk mengharap ridho Allah. Sama saja. Mengharap ridho Allah berarti mengharap masuk surga dan selamat dari neraka. Nggak mungkin Allah ridho kepada seseorang lalu dimasukkan ke dalam neraka. Nggak mungkin. Baca surat At-Taubah ayat 100. Allah telah meridhoi para sahabat, lalu Allah tegaskan Allah sudah siapkan surga untuk mereka. Tapi kata mereka, nggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ya, itu kata orang-orang bodoh. Mereka bilang puasa yang mengharapkan pahala, yang masih harap surga, takut neraka, itu puasa rendah. Iya, ini golongan sesat yang berpendapat seperti ini. Yang rendah itu jamaah sekalian, yang tercela itu adalah kalau kita berpuasa tidak ikhlas. Apa lawan keikhlasan? Namanya adalah riya dan sum'ah. Itulah yang tercela. Yaitu kita beramal tidak murni mengharapkan pahala, tapi ada terbetik sedikit dalam hati kita. Sedikit saja, nggak banyak. Lalu kita biarkan sampai selesai ibadah. Apa yang terbetik? Keinginan untuk dipuji orang. Itulah namanya riya atau sum'ah. Riya itu artinya mempertontonkan amalan agar dipuji orang. Kalau sum'ah memperdengarkan amalan agar dipuji orang. Kalau ini terjadi pada kita, maka kita telah terjerumus di dalam dosa terbesar setelah syirik besar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Kita beribadah bukannya dapat ampunan Allah, malah dapat dosa terbesar, yaitu dosa syirik kecil. Oleh karena itu, dalam hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan keras. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya apa itu syirik kecil? Itulah riya. Kemudian beliau kabarkan nasib amalan orang-orang yang riya. Mereka menghadap Allah, mereka ingin mendapatkan balasan dari Allah, tetapi Allah mengusir mereka di hari kiamat seraya berfirman, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian pertontonkan amalan kalian kepada mereka agar mereka memuji kalian. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Tentu mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, mereka terhina, malu di hari kiamat. Padahal dulu manusia di dunia sudah memuji mereka sebagai orang-orang alim, ahli ibadah, dermawan, mujahid,
ustadz besar, dai kondang, dai berilmu, sudah dipuji setengah mati oleh orang, tapi di akhirat kelak Allah usir mereka. Tidak ada pahala kalian. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian harapkan pujian dari mereka. Minta balasan amalan kalian kepada mereka. Jangan minta kepadaku. Bagaimana mungkin mendapatkan ampunan? Amalannya tidak diterima, malah mendapat dosa besar. Kalau nggak diterima saja mending. Tapi nggak diterima plus mendapatkan dosa besar, yaitu dosa riya. Inilah jemaah sekalian syarat yang ketiga, ihtisaban, mengharapkan pahala. Jangan sampai tercampur oleh riya. Sekali lagi, riya itu hanyalah keinginan kecil. Sedikit keinginan yang tercampur dalam harapan mendapatkan pahala. Kalau menjadi besar, itu bukan lagi syirik kecil. Itu sudah syirik besar. Maka hati-hati. Ini bahaya. Orang menilai kita, Masya Allah, orang baik, ustadz besar, dai kondang, ya, hafalannya hebat, ceramahnya bagus, orang kaya, dermawan, semua sudah memuji kita. Tapi Allah Maha mengetahui isi hati kita. Iya, hati-hatilah. Syarat yang keempat, untuk menggapai ampunan Allah, syarat yang keempat adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah jemaah sekalian, syarat yang Allah tetapkan untuk menggapai ampunan Allah. Amalan kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, walaupun amalan kita sedikit, bergembiralah. Asalkan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah sebab kita mendapatkan ampunan. Walaupun amalan kita banyak, tetapi tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya ikut kebanyakan orang, ikut tradisi, ikut mayoritas, nurut orang banyak, tapi tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita hanya mendapatkan dosa. Ini kalau enggak diterima karena tidak mencontoh Nabi SAW, itu juga mending, tapi plus mendapatkan dosa. Kenapa? Karena menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk amalan bid'ah, mengada-ada dalam agama, tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah peringatkan kita, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi subhanallah, dia beramal dan dia merasa beramal soleh, hasilnya apa? Sesat dan masuk neraka. Inilah jemaah sekalian bahaya bid'ah, bahaya tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya tertolak. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Bagaimana mungkin dia mendapatkan ampunan? Amalannya saja tertolak. Bukan hanya tertolak, dia pun mendapatkan dosa. Dosanya bahkan disebut sebagai sesat dan masuk neraka. Subhanallah. Berhati-hatilah jemaah sekalian. Jangan kita ikut-ikutan dalam beramal. Tetapi kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Ilmu tentang apa?
tentang petunjuk Nabi Muhammad SAW. Makanya lebih baik sedikit tapi sesuai petunjuk Nabi SAW daripada mengada-ada dalam agama. Iya. Ini syarat yang keempat. Satu lagi, untuk menggapai ampunan di bulan Ramadan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi dan orang-orang yang celaka. Syarat yang kelima adalah menjauhi dosa-dosa besar. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya. Semua amalan-amalan itu, kata Nabi SAW, adalah penghapus-penghapus dosa yang dilakukan seseorang di antara waktu-waktu tersebut. Tapi dengan syarat, idza jutunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Bagaimana cara menjauhi dosa besar? Yang belum dikerjakan, jangan dikerjakan dan jangan mendekat. Yang sudah terlanjur dikerjakan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum bertobat dari semua dosa-dosa besar, maka itu akan menghalangi kita mendapatkan ampunan. Jadi, inilah yang kelima, menjauhi dosa-dosa besar, yaitu tidak melakukannya dan tidak mendekatinya. Dan yang sudah terlanjur dilakukan, kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita harus paham tentunya bahwa tobat itu bukan hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang berbuat dosa menunggu Ramadan baru dia mau tobat. Jangan sampai ada orang yang berbuat kesalahan kepada orang lain tunggu Ramadan baru dia mau minta maaf. Ini kesalahan besar, karena kita semuanya tidak tahu kapan kematian datang menjemput kita. Apakah kita masih akan berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak? Maka tobat itu adalah kewajiban sepanjang hayat kita. Bahkan tobat itu, kata para ulama, bukan sekedar wajib, tetapi al-wujub 'alal faur. Kewajiban yang harus dilakukan segera. Karena pada asalnya setiap perintah mengandung 2 perintah sekaligus. Perintah melakukannya dan perintah melakukannya dengan segera. Kecuali ada dalil yang membolehkan penundaan. Kalau tidak ada dalil yang membolehkan penundaan, maka wajib kita lakukan segera. Oleh karena itu jemaah sekalian, sholat 5 waktu, kalau kita tunda-tunda waktu sholat, kita berdosa. Walaupun kita masih sholat. Tapi mengqadha puasa, boleh kita tunda. Kenapa? Karena ada dalil. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha mengqadha puasanya di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Tapi kalau tidak ada dalil yang membolehkan kita menunda, maka ketika kita menundanya, kita berdosa. Seperti perintah sholat. Kalau kita menunda-nunda waktu sholat tanpa ada udzur syar'i, kita berdosa. Bahkan termasuk dalam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, di antara bentuk orang yang lalai dari sholatnya adalah yang suka menunda-nunda waktu sholat. Padahal dia masih sholat. Begitu pula jemaah sekalian, bertobat kepada Allah. Tobat itu bukan sekedar kewajiban, tapi juga kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Sehingga ketika seseorang menunda tobat, berarti dia menambah dosa. Menambah dosa apa? Dosa menunda tobat. Sehingga ketika dia bertobat, dia harus bertobat dari dosa yang dia lakukan sebelumnya, ditambah bertobat dari dosa menunda tobat. Jadi jemaah sekalian, menunda tobat berarti menambah dosa. Iya, namanya apa? Dosa menunda tobat. Jadi nggak boleh kita berbuat dosa lalu kita tunggu bulan Ramadan untuk bertobat. Namun jemaah sekalian, tidak kita ragukan lagi, bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk bertobat. Iya. Lalu apa saja syarat-syarat tobat agar tobat kita diterima oleh Allah? Ada 6. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Semata-mata mengharapkan balasan dari Allah, bukan pujian manusia.
Yang kedua, menyesali dosa kita. Dan inilah hakikat taubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Makanya orang yang bangga dengan dosa-dosanya menjadi lebih besar dosanya. Apalagi melakukannya terang-terangan. Bahkan menyombongkan diri, dipamerkan di medsos, dia melakukan dosa. Subhanallah. Membuka aurat dipamerkan di medsos. Setiap mata memandangnya, dia menanggung dosa. 1 juta followernya, 1 juta orang dia tanggung dosa mereka. Di-share lagi oleh mereka, sebanyak orang yang melihat auratnya, mereka mendapatkan dosa. Bagaimana kalau sudah tutup aurat? Boleh nggak dilihat? Nggak boleh jamaah sekalian. Ini salah kaprah. Para akhwat yang sudah pakai jilbab atau sudah pakai cadar, lalu selfie atau video, kemudian diupload ke medsos untuk dilihat oleh semua mata lelaki. Karena menurut mereka sudah tutup aurat. Itu salah kaprah. Allah melarang laki-laki melihat wanita, sama saja. Dia buka aurat, menutup aurat, sama saja. Allah melarang. Coba cari ayat atau hadis yang mengatakan janganlah kalian memandang wanita kecuali yang sudah tutup aurat. Nggak ada. Itu semua hadis atau ayat larangan bersifat umum. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-mar'atu idza kharajat min baytiha istashrafaha syaitan. Wanita itu kalau dia keluar dari rumahnya, setan akan memperindahnya. Nabi SAW tidak mengatakan kalau dia sudah pakai cadar, setan lari darinya. Tidak. Sama. Dia buka auratnya, dia tutup auratnya, setan masih berusaha memperindahnya. Bahkan, mungkin yang hadir di sini, kalau lihat yang buka-bukaan, alah sudah pasaran. Ya. Yang pakai cadar, Masya Allah. Apalagi lihat matanya bikin penasaran. Setelah lihat wajahnya menyesal. Ya. Jadi seharusnya wanita itu tinggal di rumah. Sebagaimana firman Allah, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Kenapa? Supaya tidak dijadikan tontonan kaum laki-laki. Jadi nggak mungkin ada metode dakwah berdiri di jalan minta peluk orang. Nggak mungkin. Itu bertentangan dengan syariat. Ya. Jadi jemaah sekalian, dosa itu malah menjadi bertambah ketika dibanggakan, dipamerkan. Maka syarat yang kedua adalah penyesalan. Yang ketiga, meninggalkan dosa itu. Tidak lagi melakukannya. Karena orang yang mengaku tobat, tapi masih melakukan dosa itu, berarti palsu tobatnya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Kalau masih ada tersimpan dalam hatinya, mau melakukan dosa itu lagi, tidak diterima tobatnya. Tidak sah tobatnya, tidak memenuhi syarat. Dan syarat yang kelima adalah tobatnya masih pada waktunya. Kalau sudah habis waktunya, tidak diterima tobatnya. Kapan habis waktunya? Ketika kematian telah datang menjemputnya, atau ketika matahari telah terbit dari barat. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Tidaklah tobat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan, lalu tatkala kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, tubtul an, saya tobat sekarang, terlambat. Kemudian syarat yang keenam, apabila dosa itu terkait dengan hak orang lain, atau kezoliman kita kepada orang lain, harus kita minta maaf. Kalau ada haknya yang di tangan kita, harus kita kembalikan, atau kita minta penghalalan. Barulah Allah akan menerima tobat kita. Inilah 6 syarat taubat dari dosa-dosa besar. Akan terhalang kita mendapatkan ampunan kalau kita tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga na'udzubillah kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, ini yang kedua, orang yang didoakan jelek oleh malaikat Jibril. Yang ketiga tadi apa? Itu yang kedua, yang sudah kita bahas barusan. Yang ketiga adalah
malaikat Jibril berkata, "Ragima anfum ri'in adraka abawaihi au ahadahuma walam yudkhilahu al-jannah." Celakalah seseorang, Allah masih anugerahkan kepadanya pertemuan, perjumpaan dengan orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, tapi itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak berbakti, karena dia anak durhaka. Dia didoakan jelek oleh malaikat Jibril, semoga dia celaka, semoga dia merugi, dan diaminkan oleh makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin dia sukses? Bagaimana mungkin dia meraih kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat kelak apabila malaikat Jibril mendoakan dia celaka dan Nabi Muhammad SAW mengaminkan? Kenapa? Karena dosa besar yang dia kerjakan, durhaka pada kedua orang tuanya, atau minimalnya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya, tidak melakukan apa yang disenangi oleh orang tuanya, membuat orang tuanya marah, membentak orang tuanya. Maka dengan sebab itu dia terjerumus ke dalam neraka, dia tidak bisa masuk surga. Iya. Jemaah sekalian, ini yang ketiga, mungkin tidak kita bahas terlalu jauh karena sudah haus. Mungkin ini saja, barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, karena mungkin pengaruh yang dari dulu ini, jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu atau mendengar burung atau yang kritik ada yang meninggal di atas itu apakah termasuk syirik Ustaz? Karena itu masih pengaruh dari keyakinan kita dulu seperti itu Ustaz. Terima kasih. Iya. Kalau kita berkeyakinan suara burung itu adalah sebab orang wafat, maka itu sama dengan takut sial. Sama. Yaitu meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita menganggap itu adalah pengabaran atau pertanda dalam bentuk pengabaran oleh burung, ada orang yang wafat, itu juga kesyirikan. Kenapa? Berarti menebak-nebak yang gaib, sok tahu yang gaib, meramal-ramal yang gaib. Iya. Yang tidak bisa dijelaskan apa hubungan sebab dan akibatnya. Kalau bisa dijelaskan hubungan sebab dan akibatnya, tidak masalah. Contohnya perakiraan cuaca. Mereka teliti beberapa hari sebelumnya atau berbulan-bulan sebelumnya, setiap angin mengarah ke sana, turun hujan di tempat ini. Maka ini bukan perdukunan. Tapi nggak boleh memastikan. Nggak boleh juga memastikan. Karena kenyataannya mendung tak selalu berarti hujan. Jadi itu hanya perkiraan. Sedangkan antara suara burung dengan orang mati nggak ada hubungan sebab akibat. Iya. Jadi kesyirikannya dalam dua bentuk. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mendakwahkan supaya orang tidak berbuat bid'ah? Karena selama ini yang saya dengar bid'ah hanya dakwah tidak melakukan di luar, hanya dilakukan di forum misalnya kajian sunnah seperti ini. Kenapa tidak dilakukan di forum yang lebih umum, misalnya khotbah sholat Jumat atau khotbah sholat Id? Ini Ustaz. Baik. Pertama, Pak, di sebagian masyarakat, kalau kita sampaikan bid'ah, marah mereka, Pak. Ya. Itulah sebabnya kadang kita bukan tidak menyampaikan tapi menunda.
perlu tahapan. Karena sebagian orang tidak paham. Tidak paham. Mereka pikir yang kita katakan bid'ah adalah amalan yang benar. Padahal itu amalan yang salah. Karena salah paham jadinya marah dan bukan jadi kajian jadinya, jadi perkelahian jadinya. Khutbahnya berhenti, ya. Jadi kerusuhan di masjid. Nah ini. Jadi perlu ada strategi. Dan ini strategi dakwah yang baik. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hadithun nas bima ya'rifun, aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh?" Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang bisa mereka pahami. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi kita sampaikan benar, tapi mereka masih sulit memahami. Mereka dustakan Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak ingin seperti itu terjadi. Malah menambah dosa mereka. Kasihan juga. Di satu sisi menambah dosa mereka karena menolak kebenaran. Di sisi lain dakwahnya nggak berlanjut. Itulah namanya fikih dalam berdakwah. Ya. Yang kedua, strateginya adalah kita sampaikan kalau kondisinya masih umum seperti itu, masih bisa menimbulkan gejolak. Yang kita sampaikan adalah pentingnya berpegang teguh kepada sunnah. Jadi jangan dulu sampaikan ini bid'ah, itu bid'ah, tapi sampaikan terlebih dahulu pentingnya berpegang teguh kepada sunnah. Kalau ini sudah paham, itu sudah mudah kita ingatkan masalah bid'ah. Kalau yang ini belum dia paham, sulit. Iya. Jadi, sampaikan terlebih dahulu. Berpegang teguh kepada sunnah itu sangat penting. Itu syarat mendapatkan ampunan Allah, syarat ibadah kita diterima. Kalau dia sudah paham ini, sudah lebih mudah ke depan untuk kita ingatkan masalah bid'ah. Ya. Jadi perlu ada tahapan-tahapan. Ya, jangan terlalu ikuti semangat kita. Ya. Sabar dulu. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya pernah mendatangi seorang orang pintar kan. Tapi setelah itu kajian sunnah, saya yakin itu sebuah kesyirikan. Tapi saya belum, saya cuma itu sebuah kesyirikan. Apakah harus melakukan sholat tobat? Baik. Kalau kita melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, yang harus kita lakukan pertama taubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan memenuhi syarat-syarat taubat itu tadi, yaitu 5 yang pertama. Iya. Kemudian bersyahadat juga. Karena dosa kesyirikan dan kekafiran membatalkan Islam, maka kita harus bersyahadat. Adapun salat taubat hukumnya sunnah. Salat taubat hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan sangat baik, tapi kalau tidak lakukan itu bukan syarat diterimanya taubat kita. Iya. Wallahu a'lam. Bersyahadatnya sendiri apa? Sendiri, nggak perlu disaksikan orang, nggak harus disaksikan orang. Kalau ada orang tadinya kafir sekalipun, dia mau masuk Islam, dia bersyahadat sendiri, sudah sah Islamnya. Nggak perlu disaksikan banyak orang, nggak perlu disaksikan oleh orang lain. Maksudnya bukan syarat sahnya. Walaupun kita perlu tahu untuk menunaikan hak dia sebagai Muslim, tapi itu bukan syarat sah syahadatnya. Iya. Bagaimana apabila kita sholat tarawih di masjid yang ada bid'ahnya? Karena itu masjid yang terdekat dari rumah. Kalau ada masjid lain yang tidak terlalu jauh, yang sesuai sunnah, kita pindah ke situ. Kalau tidak ada yang lain, semuanya sangat jauh, maka tidak mengapa kita sholat di situ dengan syarat bid'ahnya tidak sampai membatalkan sholat. Contoh bid'ah yang sampai membatalkan sholat atau penyelisihan terhadap sunnah yang sampai membatalkan sholat adalah sholat sambil balap atau ngebut dalam sholat, yaitu tidak tumak ninah. Itu nggak sah sholatnya. Walaupun mereka sholat 1000 rakaat tidak tumak ninah, nggak sah sholatnya, karena tumak ninah adalah rukun sholat. Iya. Tapi kalau hanya zikir-zikir yang mereka tambah-tambahkan di antara 2 rakaat, padahal itu tidak ada, maka itu tidak membatalkan sholat dan kita nggak perlu ikuti. Kita ikut sholat tapi nggak usah ikut zikir-zikir tersebut. Iya. Bagaimana bila orang tua non-muslim? Yang pertama, kewajiban bagi anak untuk mendakwahinya. Wajib bagi anak untuk mendakwahi. Kasihan orang tuanya yang telah melahirkan dia. Iya.
Dan itulah yang dilakukan para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau terus mendakwahi ibunya tanpa patah semangat. Terus beliau dakwahi ibunya. Sampai satu hari beliau sangat sedih, ibunya tidak mau juga menerima Islam. Maka beliau menangis. Dan beliau datang kepada Nabi SAW mengeluhkan ibunya belum juga mau masuk Islam. Minta didoakan oleh Nabi SAW. Maka Nabi mendoakan agar ibunya mendapatkan hidayah. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumah, dia mendengar seperti suara orang berwudu. Ternyata ibunya sudah masuk Islam, bahkan sudah berwudu mau sholat. Artinya Abu Hurairah sudah ajarkan kepada dia cara berwudu. Sampai seperti itu. Iya. Abu Hurairah pulang lagi kepada Nabi SAW, nangis lagi. Karena saking senangnya. Minta lagi didoakan, ya Rasulullah doakan untukku dan ibuku. Maka Nabi SAW mendoakan agar setiap mukmin mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Makanya orang-orang Syiah itu bukan orang-orang beriman karena mereka membenci Abu Hurairah dan bahkan membenci seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja. Iya. Jadi ini yang pertama, wajib berdakwah. Dan inilah sebesar-besar bakti anak kepada orang tua. Menyelamatkan mereka dari api neraka, membawa mereka masuk surga, yaitu dengan berdakwah. Ini kewajiban anak kepada orang tuanya. Dan bakti anak kepada orang tuanya yang terbesar, menyelamatkan mereka dari api neraka, memasukkan mereka ke surga dengan cara mengajak mereka mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah, melarang mereka berbuat kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Yang kedua, doakan semoga dapat hidayah. Yang ketiga, tetap berbakti. Tetap berbakti. Surat Luqman ayat ke-15 Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini juga poin penting. Kalau orang tua kita musyrik, orang tua kita kafir, non muslim, jangan kita ikuti mereka. Walaupun mereka memaksa. Apa kata Allah? Wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, agar kamu mempersekutukan Allah yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangankan mengajak, memaksa sekalipun kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Jadi orang tua kita sekalipun tidak ada hak ditaati kalau menyuruh kita berbuat dosa kepada Allah. Tapi itu tidak bermakna kita boleh membentak mereka, jangan salah paham. Ibu-ibu bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Bisa. Orang tua jemaah sekalian, jangankan yang kafir, yang muslim sekalipun, kalau nyuruh kita berbuat dosa, tidak ada hak untuk ditaati. Apalagi kafir. Jangankan menyuruh, memaksa sekalipun kata Allah, jangan kamu taati keduanya. Tapi itu tidak bermakna lalu kita membentak orang tua kita, tidak. Perhatikan lanjutan ayat. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan tetaplah kamu pergauli kedua orang tuamu yang kafir itu, yang telah memaksamu untuk kafir, di dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Tetap pergauli mereka berdua dengan cara yang baik. Subhanallah. Luar biasa hak orang tua, walaupun dia kafir, walaupun memaksa anaknya kafir, tetap anak mempergauli dia dengan baik. Kecuali kalau orang tua memusuhi Islam, maka pantas juga dimusuhi. Iya. Kalau dia tidak menunjukkan permusuhannya kepada Islam, tidak mencaci Allah, tidak menghina Rasul, kita jangan tampakkan permusuhan. Iya. Tetap kata Allah, pergauli mereka dengan cara yang baik. Ya. Dan mempergauli orang tua dengan cara yang baik itu juga metode dakwah untuk melembutkan hati mereka menerima Islam. Ya. Apalagi tadi anaknya juga sama-sama non muslim. Ketika masuk Islam, orang tua melihat, masya Allah akhlaknya bertambah baik. Itu kan menarik. Ya. Sama dengan orang tua yang masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah. Lihat anaknya rajin ngaji sunnah, ternyata akhlaknya bertambah baik, itu akan membuat mereka tertarik. Kalau ketika sudah ngaji sunnah jadi teroris,
Ya, maka itu bukan ngaji sunnah, itu ngaji khawarij namanya. Kalau jadi teroris, sangat bertentangan dengan sunnah. Dan ketahuilah, ahlus sunnah yang terdepan di dalam membantah pemahaman-pemahaman terorisme. Jadi kalau ada yang mencurigai ahlus sunnah akan melakukan aksi-aksi terorisme, justru bertentangan dengan kenyataan. Kita ahlus sunnah wal jamaah yang terdepan di dalam membantah pemahaman-pemahaman terorisme dan memberikan pendidikan agama yang lurus kepada masyarakat supaya jauh dari pemahaman terorisme. Tapi memang ada musuh-musuh Islam yang mau memanfaatkan aksi-aksi terorisme untuk menjelek-jelekkan ajaran Islam. Maka hati-hatilah. Iya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang salah satu sunnah kita yaitu sholat memakai sutrah dalam sholat sendiri. Nah, sebagian batasan sutrah ini ada perbedaan. Makanya kebetulan di dekat rumah itu bukan masjid sunnah ya, tapi masjid yang ada bid'ahnya. Jadi menganggap sajadah ini adalah sutrah. Nah, bagaimana menurut dia ada dalilnya, serta dalilnya, tapi mereka belum bisa kasih tahu dia kayak ustaznya. Ya. Nah, itu bagaimana terus kalau kita lewat di depan dia, tapi di sajadah berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, batasan sutrah sudah dijelaskan dalam hadis yang sahih, mithlu akhiratir rahal. Seperti ukuran pelana onta. Iya. Kurang lebih kata para ulama seperti satu hasta. Ya, dari tangan sampai ke siku. Kurang lebih itu ukuran sutrah. Ya. Kalau nggak ada yang seperti itu, ya tidak apa-apa yang di bawahnya lagi. Kalau tidak ada ukuran seperti itu. Adapun di masjid, sutrahnya cukup dinding masjid, tiang-tiang masjid. Atau orang yang lagi duduk, punggungnya bisa kita jadikan sutrah. Iya, itu kalau di masjid. Adapun sajadah, maka itu belum cukup. Kecuali nggak ada yang lain untuk dijadikan sutrah. Iya. Tapi apakah boleh kita lewat di hadapan dia setelah sajadah, setelah tempat sujudnya? Sebaiknya cari jalan lain. Sebaiknya cari jalan lain. Iya. Walaupun kalau tidak ada jalan lain, insya Allah tidak apa-apa. Karena sudah bukan tempat sujudnya. Tapi kalau masih ada jalan lain, untuk berhati-hati, cari jalan lain, ambil di belakangnya. Iya. Barangkali seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Saya 2 kali sholat di masjid ketemu dengan surah sajadah. Jadi ada beberapa jamaah yang tidak tahu kalau surat sajadah itu kan langsung sujud. Tapi ada yang tidak sujud, Ustaz. Bisa Ustaz tolong ceritakan sedikit tentang surat sajadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Surat sajadah yang terdapat padanya ayat as-sajadah, ayat untuk sujud. Dan itu bukan hanya di surat as-sajadah, tapi ada dalam beberapa surat. Ketika melewati ayat tertentu, dianjurkan untuk bersujud. Ya, dan itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Dan kalau kita sholat berjamaah, wajib kita ikut imam. Imam sujud, kita pun ikut bersujud. Ya, nah itulah masalahnya kalau jamaahnya belum tahu. Oleh karena itu, imam sebelum sholat kalau mau pingin sujud as-sajadah, maka hendaklah dia kabarkan kepada jamaahnya, supaya jamaahnya paham. Kalau mereka belum paham, ya sulit jadinya. Ya, masa belum ruku langsung sujud, ya kan? Begitu mereka bilang. Ya, karena mereka belum ngerti. Ya, seharusnya imam itu mengabarkan dulu, mengajarkan dulu. Kalau tidak memungkinkan, mereka tidak paham, sepatutnya itu ditunda. Ditunda pengamalannya. Ya, inilah yang disebutkan para ulama, mengamalkan sunnah dengan cara sunnah. Artinya, jangan sampai kita mengamalkan sunnah, membuat orang menentang sunnah itu. Karena dia belum ngerti. Karena kita belum mengajari. Jadi,
Kadang kita menunda satu sunnah dikarenakan masyarakat belum paham dan mengira itu adalah justru pelanggaran terhadap sunnah itu sendiri. Iya. Barangkali seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan diwajibkan pertama kali puasa Ramadan? Tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Nabi SAW berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitaran rumah kami itu sholat tarawihnya 23 rakaat. Tapi saya maunya 11 rakaat. Akhirnya saya jamaah sama keluarga di rumah. Gimana saat saya? Kalau soal bisa saja. Tapi kalau 23 rakaat ini mereka lakukan sesuai sunnah, maka kita sholat berjamaah di masjid bersama imam itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Karena pertama, pendapat yang kuat insya Allah tidak ada batasan sholat malam. Walaupun lebih afdal 11 rakaat, kenapa Nabi SAW lebih banyak melakukan itu? Iya. Tapi tidak ada batas maksimalnya. Sebab Nabi SAW juga bersabda, Salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadukumus subh falyutir biwahidatin. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai kapan? Sampai kamu sudah khawatir masuk waktu subuh, segera tutup dengan witir 1. Artinya nggak ada batas. Itu yang dipahami oleh para ulama seperti Syekh Ibn Baz dan para ulama yang lainnya. Iya. Dan kita akan mendapatkan pahala solat berjamaah, ditambah lagi pahala solat bersama imam sampai selesai. Nah itu dia sisi keutamaannya. Solat berjamaah dan solat bersama imam sampai selesai. Pertama itu pahala solat berjamaah. Yang kedua pahala khusus. Kata Nabi SAW, Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyama lailatin. Sesungguhnya barang siapa solat bersama imam sampai imam selesai, dituliskan untuknya solat semalam suntuk. Dan ditambah lagi Nabi SAW dan para sahabat di bulan Ramadan solat berjamaah di masjid. Jadi itu lebih afdal. Kecuali kalau di masjid ini banyak bid'ahnya, kita pingin lebih sesuai sunnah. Apalagi di masjid ini tidak tumak ninah, kita pingin solat yang benar, maka tentu lebih afdal kita solat sendiri. Iya. Tapi kalau kenyataannya mereka sesuai sunnah, lebih baik kita bergabung dengan jamaah daripada sholat sendiri. Iya. Wallahu alam. Ustaz, bolehkah kita menunda sebentar saat sujud sholat wajib dengan imam? Karena sebaiknya berdoa pada saat kita sujud. Ya. Menunda sedikit. Ya. Imam sudah bangkit, kita masih agak lama. Enggak boleh, Pak. Harus ikut imam. Karena Nabi SAW mengatakan, Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau dia sudah ruku, kita harus ikut ruku. Dia sujud, kita harus ikut sujud. Dia bangkit dari sujud, kita harus bangkit dari sujud. Ya. Kecuali kita sholat sendiri, baru kita boleh berlama-lama. Ya. Atau kita jadi imam, ya kita berlama-lama tidak apa-apa, asal jangan sampai memberatkan makmum. Ya. Jadi harus ikut imam. Wallahu alam, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.